Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama kakak Aida Lestari, alamat Panjaitan Guru, dari Madinah. Oke, sampai situ ada yang mau ditanyakan? Di sini kakak ada tugas mengajar. Jadi kakak mohon izin untuk memakai kelas kali ini ya. Iya. Akan dibawakan pada kisah teladan. Hari ini kakak ingin ajak kalian jalan-jalan, tapi bukan saya tapi ke sejarah Islam yang sangat luar biasa. Yang mana di sini terdapat dua tokoh besar yang terkenal dengan kepemimpinannya dan banyak orang hebat di dunia ini tapi tidak memiliki kepemimpinan yang adil dan juga hati yang bersih. Tokoh ini sangat hebat di Islam maupun dalam menjaga akidah dan agama. Nah, mereka ini adalah itu yang pertama Umar bin Abdul Aziz dan yang kedua yaitu sebelumnya udah pernah mendengar dari kedua nama ini? Baiklah, pertama kakak akan menceritakan tokoh yang pertama yaitu Umar bin Abdul Aziz. Nah, Umar ini merupakan beliau ini adalah khalifah dari Bani Umayyah
mematikan lampu. Nah, saat ditanya alasan beliau kenapa mematikan lampu tersebut, karena dia berkata minyak lampu ini adalah dari kas negara. Jika urusannya menyangkut hal-hal pribadi, maka aku tidak boleh memakai kas tersebut. Nah, luar biasa ya kisah dari Umar bin Abdul Aziz ini. Dia punya kekuasaan tapi tidak menyalahgunakannya. Dia justru takut jika ada dari satu orang rakyatnya pun yang hidup kelaparan. Nah, Ibu, maaf, Kakak ingin tanya kepada kalian. Nah, bayangkan kalian diberi kekuasaan, misalnya jadi seorang ketua kelas ataupun bendahara ya. Bagaimanakah sikap yang akan kalian maksudnya yang kalian yang lakukan? Nah, oke, ada yang ingin menjawab? Tadi ya, betul. Ada lagi? Ya. Oke, masih ada lagi? Ya. Nah, dari yang disampaikan dari adik sekalian, betul. Nah, Umar bin Abdul Aziz ini pernah berkata bahwa jabatan itu bukan kemuliaan, tapi ujian. Barang siapa amanah, maka ia lulus, dan barang siapa menyalahgunakannya, maka dia celaka. Kalian tahu tidak, walaupun kalian misalnya hanya jadi seorang pemimpin, misalnya dari ketua kelas, kalian itu sudah diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dilatih untuk mengelola keadilan, kejujuran, dan empati. Nah, bahkan Rasulullah SAW pernah bersabda, setiap kalian adalah pemimpin dan setiap pemimpin itu akan dimintai pertanggungjawaban. Artinya, kalian semua itu adalah pemimpin minimal untuk diri kalian sendiri. Dan Umar bin Abdul Aziz ini adalah salah satu contoh pemimpin yang patut kita contoh akhlaknya. Nah, baiklah, kemudian dari tokoh yang kedua yaitu Salahuddin Al-Ayyubi. Nah, Salahuddin Al-Ayyubi ini adalah pejuang muslim dari suku Kurdi yang dikenal sebagai pembebas Baitul Maqdis atau Yerusalem dari tentara Salib. Ia dikenal sebagai raja di dunia barat. Nah, dia ini terkenal karena pembebasannya pada abad ke-12 yaitu membebaskan Baitul Maqdis atau Yerusalem yang dikuasai oleh tentara Salib. Kota suci itu menjadi pusat penderitaan umat Islam karena banyak pembantaian terjadi saat menaklukkan mereka. Salahuddin ini dia sebagai pemimpin tidak gegabah saat menyatukan kekuatan. Ia mempersiapkannya matang-matang sehingga pada saat itu dia melakukan memperoleh untuk membebaskan Baitul Maqdis ini dengan tanpa balas dendam. Nah, di sini kakak ingin bagi kalian dari empat kelompok
bisa dibagi mungkin dari kelompok satu di satu, dua, tiga, empat. Nah, maka akan membagikan kertas berisi 2 soal. Sini kalian harus menjawabnya secara diskusi ya antara anggota kelompok. Boleh mungkin berlingkaran mungkin. Di sini kalian harus menjawab dari 2 soal yang diberikan Bapak tersebut. Nanti setelah siap, dan salah satu atau mungkin 2 orang nanti membacakannya ke depannya satu-satu setiap kelompok. Oke, mungkin bisa dikerjakan dari sekarang ya. Kakak berikan waktu. Memang ini bisa? Bisa baik? Ya. Iya, dari 2 tokoh ini kan. Oh, kalau ada yang mau ditanyakan nanti kan bisa ditanyakan khususnya terkait soal itu ya. Menjelaskan sedikit dari tokoh yang kedua ini sedikit lagi. Jadi Salahuddin ini terkenal dengan sifatnya yang pemaaf, tidak membalas dendam pada saat pada musuhnya. Nah, dan juga dia ini rendah hati, walaupun memiliki kekuasaan yang besar, dia itu tidak sombong. Mungkin itu dapat sedikit gambaran dari tokoh yang kedua, Salahuddin Al-Ayyubi. Oke, mungkin apakah ada yang mau tanya? Ya, penjelasan ya, negara.
dijawab aja maksudnya misalnya bisa. Tapi dia itu tidak cuma sekelasnya. Bagaimana adik-adik udah siap? Bisa dijawab? Kalau bukan dan dari nggak lagi nggak paham ya tadi yang dikatakan. Jadi Madinah bulan ini memiliki sikap yang adil. Pada saat jadi dia ini saat menjadi khalifah dia tidak terus akan harta kekayaan, tapi dia ya bisa bilang itu. Nah, dia ini tidak apa namanya tidak tetap memakan harta negara. Itu dia pernah berkata aku hanya ingin hidup seperti rakyatku. Jika itu memakan roti kering maka aku pun membaik. Nah, sifat ini itu sangat rendah hati juga ya. Kelompok satu apakah sudah bisa dibacakan? Siap? Oke, boleh duluan dari kelompok satu dibacakan di depan teman-temannya yang lain. Silakan dek.
bisa langsung sesuai pemeriksaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Jadi siapa tuh yang paling lihat bahas di kalian? Adalah Umar bin Abdul Aziz. Alasannya karena dia seorang pemimpin yang sangat adil dan tidak mau memakai milik saudara untuk keperluan pribadi. Apa saja yang kedua? Nilai anak akan mengkaji kalian mengaku dari kedua tokoh tersebut, pengadilan mereka dalam kepemimpinannya rendah hati dan semangat. Oke, bagus sekali jawabannya, berikan aplaus. Silakan kembali lanjut waktu dan ayo lanjut. Jika pemaaf, adil, rendah hati, bijaksana, menolong, tidak suka mengatakan sesuatu untuk kepentingan pribadi sendiri. Oke, bagus sekali. Berikan aplaus. Oke, lanjut kelompok 3. Dia bisa membaca. Ayo deh, cepat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ya, bagus sekali. Untuk berikan aplaus kepada kelompok 4. Jadi dari jawaban kalian semua sangat bagus, benar. Nah, dari kedua kisah tersebut kita belajar tentang akhlak seorang pemimpin yang sangat adil dan bertanggung jawab. Nah, dari 4 yang itu ya tadi kita belajar dari tentang keadilan dan tanggung jawabnya. Nah, kemudian dari Salahuddin Al-Ayyubi kita belajar tentang keberanian, ketulusan dan dan juga pemaafannya kepada musuh yang sudah memerangi mereka. Nah, kita mungkin tidak akan jadi khalifah ataupun pemimpin ataupun panglima besar ya, tapi kita semua bisa meneladani akhlak mereka, jujur, adil, dan peduli terhadap rakyatnya, peduli terhadap orang lain. Nah, kita bisa jadi pemimpin kecil bagi diri kita sendiri, teman kita, keluarga. Nah, mungkin itu saja pembelajaran materi dari yang dapat Bapak sampaikan. Jika ada kata-kata ataupun penyampaian yang tidak kurang berkenan, kita minta maaf kepada diri sekalian. Ya, Kakak. Nah, jadi dulu deh. Itu saja kita akhiri pembelajaran hari ini dengan mengucap kita akhiri dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.